Awalnya dari diskusi-diskusi ngumpul-ngumpul, nah sampai akhirnya dibuatkanlah organisasinya. Organisasi Wirausaha Muda Singaraja yang dimana kita harapkan ini anggotanya sih anak-anak Buleleng ya. Jadi syarat pertama itu wajib memiliki KTP Buleleng. Nah, karena yang kedua itu terkait dengan usia. Jadi usia itu di bawah 40 tahun nih. Maksimal lah 40 tahun ya. 40 tahun ya. Terus benefitnya itu masuk WMS itu apa sih, Bli? Oke. Jadi kan semua orang banyak yang pasti ada yang nanya, apa sih gunanya aku masuk WMS gitu? Iya, betul. Biar apakah ini sekedar organisasi biasa atau gimana gitu? Di organisasi benar. Gimana kita saling rangkul ya, saling rangkul satu sama lain, dan kita di sini para wirausaha itu bukan bersaing lah di Singaraja itu, bukan bersaing lah beliau, tapi gimana caranya kita saling grow up bareng-bareng, saling support lah ya. Dan belajar gini juga belajar untuk membentuk karakter dan mental. Karena bagaimana pada saat kita jatuh, pada saat kita rugi, pada saat kita lelah ingin menyerah itu, kalau lingkungan kita itu nggak bagus ya, malah terkadang bisa menjadi toksik, melemahkan kita. Tapi kalau lingkungan ini positif, malah kita diberikan insight yang berbeda. Oh, tandanya kamu akan naik kelas nih, berarti dulu salahnya di sini. Oke. Balik lagi bersama aku Krisna Pratama Putra Robin di Suara Pemuda. Suara Pemuda, jadi di sini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget ya, dan ini adalah salah satu podcast perdana kita, didukung oleh Sikarya Art, yang mau bawa urus-urusan tentang bangunan, mau tentang eco interior, dan kita langsung lihat aja di IG-nya ya. Kepoin aja. Kita bersama Bli Pase Reksa. Iya. Woi. Reksa di sini. Wow. Ini perdana ya. Perdana banget sih, Bli. Perdana banget. Gimana, Bli? Kabarnya sekarang? Woi, kabar banyak kegiatan. Tentunya. Aku lihat nih Bli Pase ini sering banget di kemana-mana ya. Betul. Sudah sibuk banget sih semenjak jadi ketua Wirausaha Muda ya. Betul. Berarti sejak kapan diangkat, Bli? Baru tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Berarti berapa tahun berarti itu? Kepengurusan saat ini ada 3 tahun. 3 tahun. Kalau nggak salah dulunya itu 2 tahun ya? Dulunya 2 tahun. Karena apa itu berubahnya jadi 3 tahun? Itu kemarin dari pemilihan yang kemarin kita rapat bersama itu, jadi ada beberapa masukan juga kalau 2 tahun rasanya terlalu pendek, terlalu singkat ya. Iya. Kegiatan belum terlalu banyak untuk bisa diekspos. Nah, nanti kemarin makanya kesepakatan kita rubah jadi 3 tahun. 3 tahun. Seperti itu. Sekarang semua organisasi nggak sih kayak gitu sekarang? Nggak, itu sesuai dengan nanti ADART dan keputusan bersama sih sebenarnya. Keputusan bersama. Ya, keputusan bersama. Aku sama Bli Pase ini udah lama banget sih kenalnya, Bli, dari aku perintis sampai sekarang udah kenal. Sekarang Bli Pase ini udah gini banget. Nah, aku penasaran nih, Bli. Iya. Kan sebenarnya banyak sih yang bilang apa sih itu WMS gitu. Wirausaha Muda Singaraja gitu. Apakah ini wirausaha Singaraja aja atau emang banyak yang orang lain tapi join ke WMS ini, gimana itu? Jadi terkait dengan WMS atau Wirausaha Muda Singaraja kan sebenarnya awalnya itu adalah sebuah tempat ataupun anak-anak Buleleng, anak muda ini dulunya untuk saling bertukar informasi terkait dengan memang kewirausahaan. Karena kan mungkin saat ini WMS sudah berumur 12 tahun ya. 12 tahun. Jadi dulu mungkin tidak semasif sekarang, sosial media ada, semua informasi kita lebih dipermudah gitu. Jadi teman-teman yang punya usaha itu terkadang kan kesulitan nih, ataupun di mana cari tempat untuk kita bisa sharing, bisa kita kolaborasi seperti itu. Makanya founder-founder kita terdahulu juga awalnya dari diskusi ngumpul-ngumpul, nah sampai akhirnya dibuatkanlah organisasinya. Organisasi Wirausaha Muda Singaraja yang dimana kita harapkan ini anggotanya sih anak-anak Buleleng ya. Jadi syarat pertama itu wajib memiliki KTP Buleleng. Nah, karena yang kedua itu terkait dengan usia. Jadi usia itu di bawah 40 tahun nih.
Maksimal lah 40 maksimal tahun lah ya. 40 tahun ya. Maksimal 40 tahun. Tapi seperti kalau itu. misalnya itu kan KTP Beleleng itu emang Ya. udah langsung arti syaratnya atau emang boleh yang dari daerah lain mungkin Iya. bisa join di sini. Untuk saat ini keputusan daripada ADART itu wajib KTP Buleleng. Oh, wajib. Untuk yang di daerah lain mungkin belum bisa. Oh, Jadi iya, memang pemberdayaan daripada orang-orang ataupun anak muda memang asli Buleleng. Asli Buleleng Seperti ya berarti. itu. Berarti sebenarnya kan itu kan organisasi ya, Beliau. Iya, betul. Itu kan ada istilahnya kayak ada sistem kayak pemerintahan sedikit lah tapi di organisasi itu ya. Pak. Iya. Nah, terus benefitnya itu masuk WMS itu apa sih, Beli? Oke. Jadi kan semua orang banyak yang pasti ada yang nanya, apa sih gunanya aku masuk WMS gitu? Iya, betul. Biar apakah ini sekedar organisasi biasa atau gimana gitu? Jadi kalau benefit daripada ikut gabung di WMS ini sebenarnya ada beberapa hal yang kita mungkin anak-anak pemula ini bingung. Bingungnya itu dalam artian pada saat kita buat usaha terkadang kan kalau kita merintis sendiri, nah itu kan kita perlu banyak hal nih kayak permodalan, setelah itu informasi, dan yang ketiga mentor juga. Nah di Wirausaha Muda Singaraja ini kemarin di kepengurusan saya saat ini ya yang 3 tahun ke depan ini ada beberapa hal yang sudah mulai kita lakukan. Salah satunya kolaborasi. Yang pertama dengan kolaborasi dengan RRI Singaraja untuk media, promosi, penyiaran juga. Jadi teman-teman yang menjadi anggota Wirausaha Muda Singaraja ini kita diberikan panggung seperti itu. Sambil dia sharing terkait dengan kewirausahaan, dia juga bisa juga menyelipkan otomatis usahanya dia. Gitu, usaha yang dalam artian tuh agar mulai dikenal orang banyak. Yang biasanya sih rata-rata kalau memang kita yang perlu penyiaran itu lumayan menguras dompet biaya juga. Istilahnya promosi gratis. Udah ada relasi. Oh, aku ini anak WMS gitu sudah ya. dapat akhirnya udah dapat privilege lah seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua, kemarin juga kita sempat audiensi dengan Pak Bupati juga dan Pak Wakil juga. Nah, kita diberikan ruang untuk saat ini di Air Mancur di Taman Kota untuk Car Free Day seperti itu. Jadi ada beberapa teman-teman UMKM juga yang bisa dalam artian itu disediakan tempat gitu. Jadi khusus untuk Wirausaha Muda Singaraja sebagai bentuk support Pemkab juga ya kepada anak-anak muda ini, kita berikan ruang boleh dibilang sangat strategis di depan itu, dan gitu udah berjalan 2-3 kali di Car Free Day dan itu peminatnya sekarang udah mulai banyak. Udah banyak banget. Udah mulai banyak. Jadi itu dibidangi oleh ketua bidang kewirausahaan. Jadi kita kan ada bidang-bidangnya ya, ada bidang kewirausahaan itu yang menghandle, dan sampai saat ini masih tetap masuk beberapa orang luar tuh masuk dalam artian tuh kita kurasi juga. Oh, yang itu gitu. Ya, aku dengar sih dilihat di sosial media WMS-nya itu ya, zona betul. UMKM itu ya. Zona UMKM itu. Oh, ya gitu. itu. Teman-teman kalau misalnya kalian mau misalnya bingung nih buka lapak di Taman Kota itu hubunginya di kemana gitu. Ya udah kita masuk WMS aja gitu. Betul. Biar langsung sekalian. Nanti kan dijadwalkan itu misalnya kalau mau ikut ke Taman Kota. Taman Kota, betul. Langsung cek aja di WMS-nya ya langsung. Betul. Jadi di sosial media WMS kita udah ada juga. Dan yang ketiga juga kita kemarin juga ada beberapa sinergi yang kita lakukan juga ya. Kemarin juga sempat audiensi ke Bapak Kades Dagprinkop juga ya. Kita audiensi dalam artian tuh bentuk support yang diberikan apa. Nah, sekarang kan ketika nanti baru mulai usaha kan sekarang udah diperlukan pembuatan kayak NIB, kayak halal juga. Jadi perizinan itu kan memang diperlukan walaupun usaha kita masih kecil. Nah, sebagai support beliau juga, jadi kita berkolaborasi dengan Dagprinkop juga. Jadi teman-teman yang mau mengurus semua itu bisa lewat WMS, nanti WMS support juga dalam artian itu ke plutnya. Ngasih luangnya lah, ngasih ruangnya juga. Jadi apa kesulitan dia kayak halal, kayak kemarin tuh ada pembuatan haki juga. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa kita fasilitasi juga. Yang kadang-kadang kan mungkin Pemkab sudah mensounding gitu, tapi kan mungkin apakah belum didengar, apakah belum semuanya tahu. Jadi kita sebagai partner juga memberikan edukasi seperti itu. Karena kan orang-orang kan jarang YouTube yang lihat-lihat. Betul. Yang lihat pasti dia ngelihatnya yang viral-viral. Yang viral-viral. Kadang-kadang pemerintah tuh nggak dilihat sih sebenarnya. Betul. Jadi kita melengkapi apa yang menjadi kekurangan pemerintah juga gitu. Jadi
Itu benefit-benefitnya, dan salah satu juga benefit yang mulai kita berikan ke calon anggota ini adalah ada program nantinya business visit. Jadi business visit ini adalah kita memang berkeinginan untuk berkunjung ke masing-masing anggota gitu, sambil sekaligus silaturahmi, saling mengenal usaha teman gitu. Yang kedua juga kita bisa mendapatkan insight-insight yang nantinya bisa membantu usaha kita gitu. Karena kan kita ada banyak anggota nih, otomatis insight-insight positif ini tidak diterima dengan negatif, tapi malah positif lah. Oh ini kurang gini dia pencahayaannya, oh ini kurang marketingnya kayak gini dia, oh pencatatannya kurang bagus. Nah itulah insight-insight itulah kita perlukan. Karena untuk kan berbenah. di WMS itu kan saling rangkul lah. Saling rangkul. Kita kan keluarga besar. Iya. Jadi menerima kritika itu bukan sebagai sebuah hal yang negatif, tapi untuk perubahan ataupun mengharapkan kita agak lebih baik lah gitu. Jadi itu benefit-benefit yang bisa kita berikan. Belum lagi nanti proyek-proyek yang selanjutnya yang kita akan berikan, ya akan kerjakan juga, ya ruang-ruang Pemkab ini. Ruang-ruang Pemkab dalam artian itu ke depan kan lumayan banyak ada pembangunan strategis ya yang dimulai. Kayak kemarin ada kayak kapal pesiar juga yang bersandar. Ke depan juga ada titik nol lagi ya, yang kan nantinya ada gini oleh-oleh yang di sana. Dan masih banyak lagi yang dalam artian tuh kita bisa berikan fasilitas lebih gitu untuk nantinya networking ini, membangun networking ini yang kadang-kadang kalau kita pakai nama pribadi kan agak susah gitu. Agak susah ya. Susah banget dan tidak semua orang tahu kan gitu ya. Tapi kalau kita organisasi yang sudah lama dan sebagai partner pemerintah ini, kita bisa memberikan akses yang boleh dibilang membantu lah pada calon anggota. Oke, teman-teman, berarti emang benar-benar keren banget sini. WMS ini benar-benar rangkul yang emang benar-benar yang nanti bakal Pemkab Leleng ini bakal merombak total banget sih, karena ada kapal pesiar yang tadi ada titik nol juga yang benar-benar mungkin bisa masuk ruko-ruko, bisa ada pelabuhan sih. Juga nanti kan pelabuhan benar. Kayak mungkin TBK gitu kan di Taman Bung Karno kan sebenarnya udah banyak itu, cuma ya jarang aja yang orang lihat kan karena ini nanti sekarang titik nol kan udah apa namanya itu penataan juga penataannya udah bagus banget sih sekarang nanti di rencananya sih bagus, nanti kita lihatlah eksekusinya nanti seperti apa ya. Benar. Oke, sebelum itu boleh diminum nih. Wah, ini support dari anggota juga ya. Anggota juga ya. Setauku ini Singa Muda ini anggota WMS juga ya, dan kopinya enak banget nih yang selalu support Suara Pemuda ya. Yang nanti berminat ya Singa Muda Coffee ini tempatnya ada di mana? Di Plut di belakang Holland Bakery itu ada kedainya. Jadi kalian bisa langsung pesen, banyak sih sebenarnya, ada variannya kopi aren, ada di kopi tubruk, ada yang hot yang bukan hot yang sebelah ya. Bukan hot yang sebelah tadi, ada kopi hot, ada kopi cold juga. Gitu. Benar. Oke, balik lagi beli. Ya. Nah, sekarang kan ini WMS ini kan sudah berdiri di 2013 ya, Bli? Iya, kalau sekarang 12 tahun. Ya, betul. Terus beli joinnya itu di kapan ya? Beli join WMS itu kapan gitu? Kalau joinnya itu kisaran tahun 2015 lah. 2015 ya, itu 2015. Itu dulunya tuh tertariknya dulu kan ada dulu di kepemimpinan Haji Turah Dipte apa masih di kepengurusan Beli Eka dulu ya. Itu ada kegiatan diskusi tipis-tipis ya. Diskusi tipis-tipis itulah menghadirkan beberapa narasumber atau kegiatan yang memang santai sambil ngopi, tapi ada insight-insight yang diberikan. Nah dulu narasumbernya tuh Beli Ediarta masih kecil dalam mana usahanya belum sebesar ini. Sekarang Beli Ediarta udah jadi role model lah kita. Dan beliau sangat terbuka, sangat welcome sekali memberikan, kalau untuk UMS ya, karena kita dalam arti basisnya kekeluargaan juga, beliau sangat welcome sekali untuk mensupport apa yang diperlukan. Nah dulu pada saat itu ada kegiatan itu, nah karena pada saat itulah beli tertarik untuk join WMS ini. Awalnya ikut dulu. Ikut aja, apa sih WMS ini, kegiatannya positif. Setelah itu ada lagi narasumber yang orang luar tapi asli Buleleng di Grab untuk sharing. Nah dari sanalah mulai ada niat, keren ya kalau misalkan mulai merintis usaha seperti ini. Nah akhirnya gabung WMS, baru memulailah belajar berwirausaha sambil kerja. Jadi kerja tetap jalan,
usahanya sambil mulai dirintis. Nanti ketika ada kesulitan, ada masalah, kita ada temen nih untuk kita curhat lah. Kayak tempat curhat lah. Bener. Ya, gimana. Contohnya misalkan kayak pada saat awal merintis, kesulitan kita tuh kan desain belum paham, cari karyawan kita nggak tahu gimana. Nah di sana di WMS itulah di samping kita ada kegiatan offline-nya, ada online-nya juga, ada grupnya gitu. Nah, sekarang kan beli dari 2015 ya joinnya ya. Iya, kurang lebih 2015. Iya. Gimana perasaannya jadi ketum? Jadi ketum ini sebenarnya tanggung jawab ya. Tanggung jawab karena kepengurusan sebelumnya 2 tahun seperti itu, karena sebelum terpilih pun di 2 tahun yang lalu pun sempat mencalonkan diri juga kedua. Cuma kan ada kepengurusan yang baru seperti itu. Nah, sebenarnya di kepengurusan ini terkait dengan ketua umum itu kan ada regenerasi. Iya, Nah, ini yang kita harapkan. Jadi bagusnya di WMS itu regenerasi ini kita bersaing bukan untuk saling menjatuhkan. Tapi kita bersaing di sini adalah untuk menerima amanat yang sekiranya siapa yang bisa membuat organisasi ini lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Dan ketika sudah perhelatan itu selesai, kita malah saling rangkul lagi, seperti itu. Dan di kepengurusan ini tanggung jawabnya itu yang sekarang ini boleh dibilang bukan lagi tentang apa yang akan saya dapatkan, tapi apa yang bisa saya berikan ke organisasi ini. Karena berkat organisasi ini pun yang dulunya kita ngomong di depan umum pun nggak berani pasti, nggak berani, pasti kagok, apalagi di depan pejabat-pejabat seperti itu. Yang kedua, belajar bagaimana memahami karakter masing-masing orang. Ini kan orang-orang yang di Wirausaha Muda Singaraja ini kan orang-orang bos semua. Bos dalam artian tuh dia punya usaha. Ya, beda-beda. Dia kan ownernya, karakternya pasti beda-beda. Karakternya beda-beda dan dia tuh pasti punya pegawai banyak juga. Tapi bagaimana memahami karakter orang, bagaimana kita belajar mendengarkan. Nah, itu boleh dibilang tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Itu didapatkan di organisasi yang dimana di sana ada kaderisasi dan ada pembelajaran dalam artian tuh kegiatan-kegiatan kecil-kecil ya. Dari sana kita belajar memimpin hal-hal kecil lah. Sebelum hal besar. Sebagai jadi besar betul. Kita ke depannya gitu. Sampai terbentuk hari ini kan seperti itu lah. Banyak banget sih sebenarnya. WMS ini sebenarnya belajar lah jadi organisasi. Organisasi itu, benar. Dimana kita saling rangkul ya, saling satu sama lain, dan kita di sini para wirausaha tuh bukan bersaing lah di Singaraja itu, bukan bersaing lah beliau. Tapi gimana caranya kita saling grow up bareng-bareng. Saling support lah ya. Dan belajar gini juga belajar untuk membentuk karakter dan mental. Karena bagaimana pada saat kita jatuh, pada saat kita rugi, pada saat kita lelah ingin menyerah itu, kalau lingkungan kita itu nggak bagus ya, malah terkadang bisa menjadi toksik, melemahkan kita. Kan boren waktu nih dembi sungai usaha kene, artinya kan itu ya misalkan kalau keluarga kan tujuannya baik, tapi kadang-kadang kalau support sistemnya ini nggak mendukung, kadang-kadang malah melemahkan. Tapi kalau lingkungan ini positif, malah kita diberikan insight yang berbeda. Oh, tandanya kamu akan naik kelas nih, berarti dulu salahnya di sini. Next kamu harus seperti ini ya, biar nggak salah lagi. Istilahnya di sharing lah, di guide lah kalau. Betul. Jadi walaupun salah tapi ada naik kelasnya lah. Naik kelas gitu. Oke, boleh diminum lagi Mas? Oke. Kita haus nih, Bre. Singa muda ini memang gini ya. Mas singa muda ini emang enak minuman para pengusaha. Iya sih, emang enak, beda banget sih rasanya. Iya. Apalagi kita berdiri di studio Sikarya Art ini kan. Sikarya Art ini juga supportnya luar biasa juga kan. Jadi kita bagusnya punya teman-teman yang berlatar belakang usaha yang berbeda-beda. Kita dikasih tempat, kita dikasih sharing banyak juga. Jadi inilah bagusnya organisasi yang memang benar-benar tujuannya untuk kita bertumbuh bersama. Contohnya saling merangkul ini. Seperti ini lah, kita disupport, kita dikasih tempat, dikasih support yang selalu kopi ini, betul. Studio yang abis banyak. Ini lagi makan kan beda lagi. Full lah. Oke, balik lagi beli ya. Jadi di sini kan udah WMS kan udah tau lah ya apa benefitnya dan gini. Bener. Apa harapan beli untuk biar mungkin wira-wira di Singaraja atau di Buleleng khususnya bisa join di sini, kita bisa naik lah. Untuk wirausaha muda. Apa kedepannya? Harapannya ke depan dengan adanya Wirausaha Muda Singaraja di kepengurusan yang 3 tahun ini ya,
kita berharap lebih banyak lagi anak-anak muda Buleleng yang berani mencoba untuk berwirausaha. Jadi bukan hanya mengandalkan satu pekerjaan saja. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat di sini kan ada beberapa kampus ya, kampus-kampus besar ya yang ada di Buleleng. Kalau kita pikirkan itu setiap tahunnya tuh menghasilkan ribuan daripada lulusan. Setiap tahun loh ribuan lulusan yang dihasilkan. Iya banyak banget. Sedangkan lapangan pekerjaan itu tidak seimbang dengan hasil lulusannya ini, kampus ini. Jadi antara supply dan demand ini boleh dibilang kebanyakan lulusan tapi masih bingung mau akan kemana. Nah dengan kita memiliki jiwa kewirausahaan ini, kita berani mulai membangun usaha walaupun dari kecil gitu. Nah kita tempat belajarnya di mana? Ya kita di Wirausaha Muda Singaraja ini bagusnya tidak harus memiliki usaha dulu baru bisa gabung. Oh, nggak harus dia punya usaha dulu, tapi walaupun dia belum punya usaha, tapi dia mau gabung dan ingin nantinya harapannya ketika belum punya usaha, tapi saya belajar di komunitas ini bareng-bareng, next diharapkan kita berani memulai usaha. Tetapi kan dengan teman-teman nih ataupun rekan-rekan yang sudah memiliki pengalaman usaha di sana. Oh, gitu. berarti di istilahnya yang nggak perlu punya usaha pun bisa join. Bisa dan join, belajar ya. belajar untuk baru mulai usaha. Itu harapannya dan kedepannya kita sangat berharap sekali potensi-potensi yang ada di desa-desa ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda ini. Karena kenapa? Karena kita juga melihat beberapa usaha yang di pedesaan tapi bisa mendapatkan penghargaan sampai tingkat nasional kayak Bali Pure. Ya, Bali Pure contohnya Bali Pure ya, itu UMKM bisa yang sampai ke nasional juga. Walaupun mulainya dari sangat kecil sekali dan beliau sangat welcome sekali memberikan masukan, saran ke kita karena beliau bagian daripada anggota Wirausaha Muda Singaraja. Anggota juga beliau. Anggota juga Bali Pure. Iya, ada kayak si Wikrame yang kerajinan, masih banyak lagi lah yang keren-keren yang bisa nantinya kita tempat untuk sharing seperti itu. Karena itu kan dari desa ya, beliau langsung dari desa. Bisa ekspor, bisa Betul, belajar bisa. sih sebenarnya ya. Dan pemain kopi ataupun yang jual beli hasil bumi pun kan banyak kan di desa-desa. Iya, banyak. Tapi dia bisa sampai ke pabrik-pabrik besar bahkan ke luar negeri itu karena kenapa? Karena kan ada teknologi sekarang. Sosial media contohnya. Dan jangan dikalahkan oleh, mohon maaf, pengusaha-pengusaha yang dari luar Buleleng. Sekarang udah tak lihat beberapa sekali menjamur banyak gudang-gudang besar itu mulai dia itu membuat gudangnya di desa-desa sekarang untuk bukan mengambil ya, memanfaatkan momentum hasil bumi kita. Jadi anak muda ini itu menjadi warning bagi kita, jangan sampai anak Buleleng ini dikalahkan oleh orang luar. Karena kita punya sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk bukan hanya ekonomi saja, tapi untuk pribadi dan ya Pemkab juga ada retribusi tambahan dari istilahnya dari kita di rumah Iya sendiri dong. kalah sih Kalah gitu ya. Harusnya kita yang di luar mendominasi benar. Kan Kota Petarung harus fight. harus fight lah. Harus fight berani. Benar. Oke, untuk berarti kedepannya itu ya beliau. Iya, harapannya seperti itu. Biar semakin banyak lah di WMS ini untuk join itu ya beliau. Oke, terima kasih banget Beli. Udah sharingnya nih udah mantep banget sih dari Wirausaha Muda, benefitnya udah kelihatan sih sebenarnya di sini tadi. Bagi kalian yang harus misalnya nggak punya usaha atau mau punya usaha, udah mau belajar di sini kita dirangkul ya di WMS ini, sama-sama belajar, bisa langsung join aja di WMS. Kita cek aja terus di IG WMS-nya ya beliau. Mau misalnya kontak person mau join pun bisa DM ya di Instagram WMS. Jadi terima kasih buat semua yang nonton ya. Jangan lupa subscribe channel WMS ya. Channel WMS ini kan akan diupload di WMS soalnya. Iya. Jadi gua Krisna, gue sign out.